Perkenalkan, nama saya Elin Alpayani dengan NPM 2416011026. Di sini saya akan menjelaskan kenapa sih negara yang kaya itu semakin kaya dan negara yang miskin seolah-olah tetap miskin. Jawabannya adalah teori sistem dunia dari Immanuel Wallerstein. Nah, apa sih teori sistem dunia itu? Teori sistem dunia merupakan teori yang dikembangkan oleh seorang sosiolog bernama Immanuel Wallerstein pada tahun 1974. Menurut Wallerstein, dunia itu bukan terdiri dari negara yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan dunia berada pada satu sistem ekonomi kapitalis global yang sebenarnya penuh dengan ketidaksetaraan. Ada negara yang terus mendominasi dan juga ada negara yang terus-terusan bergantung. Wallerstein juga membagi atau mengelompokkan negara-negara menjadi 3 kelompok, yaitu negara inti atau negara core, yang kedua itu negara semi periperi atau negara menengah, dan yang terakhir itu ada negara periperi atau negara pinggiran. Negara core atau negara inti merupakan negara yang ekonominya maju, teknologinya juga sudah maju, dan menguasai perdagangan serta keuangan dunia. Contohnya seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Inggris. Lalu selanjutnya itu ada negara semi periperi atau negara pinggiran. Dalam kategori ini secara industri dan ekonomi sudah mempunyai kekuatan tertentu, namun dalam beberapa hal itu masih menggantungkan kepada negara inti. Contohnya seperti India, Brazil, Meksiko, termasuk Indonesia. Lalu yang terakhir itu ada negara pinggiran atau negara periperi. Ini ditandai dengan masih lembahnya industri, lalu secara ekonomi masih mengandalkan ekspor bahan mentah ke negara-negara lain, sehingga rentan dieksploitasi oleh negara-negara inti. Lalu kita masuk ke bagian penting, yaitu apa sih yang terjadi setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Saat Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, negara Amerika Serikat itu menjadi negara hegemon atau pemimpin tunggal dunia. Dan posisi negara-negara inti seperti Jerman, Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang itu semakin menguat. Lalu Tiongkok itu naik kelas dan berkembang menjadi sistem ekonomi besar. Setelah Uni Soviet runtuh, yang dulunya Uni Soviet merupakan negara superpower, berubah menjadi Rusia dan turun menjadi negara semi periperi. Kenapa bisa begitu? Karena secara ekonomi Uni Soviet ini masih menggantungkan pada ekspor bahan mentah seperti gas dan minyak. Nah, juga Uni Soviet ini Uni Soviet ini tuh industrinya masih kurang beragam dan kekuatan pengaruh globalnya berkurang. Banyak negara periperi itu tetap berada pada posisi ketergantungan atau sulit untuk berkembang karena struktur ekonomi global yang terus-terusan menguntungkan negara core atau negara inti. Jadi kesimpulannya bahwa ketimpangan global bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan struktur ekonomi dunia yang terus-terusan mendominasi negara inti. Negara inti berada pada posisi atas, negara kelas menengah atau semi periperi berjuang untuk naik kelas, sementara negara periperi atau negara pinggiran itu berjuang untuk keluar dari ketergantungan.